Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga mewakili pengurus pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, meminta kepada Bapak Kapolri untuk mencabut pernyataannya yang menunjukkan bahwa ada unsur-unsur provokasi dari tenaga kerja pribumi. Karena ini sangat menyakitkan. Tidak ada unsur provokasi di situ. Kenapa buruh pribumi melawan? Karena di situ ada ketidakadilan. Mereka marah, mereka berontak karena ada ketidakadilan yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen PT Gunbuster Nickel Industri di Morowali itu. Buktinya adalah tidak adanya transparansi dari manajemen PT GNI ke dinas setempat. Begitu juga dengan imigrasi, begitu juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi PT GNI itu adalah bentuk miniatur dari negara di dalam negara. Nah, jika sudah situasi seperti di mana kedaulatan negara? Jadi mohon Pak Kapolri mencabut pernyataan itu karena itu sangat melukai hati kami. Tidak mungkin buruh mau menjadi provokator di tempat kerjanya sendiri. Tidak mungkin buruh menjadi provokator di tempat dia mencari makan, memberikan makan anak istrinya. Logikanya di mana? Nggak nyampe itu. Nggak mungkin, kecuali ada pihak-pihak yang memancing itu. Dan pancingannya tidak jauh dari persoalan ketidakadilan, persoalan kesejahteraan, diskriminasi upah. Bagaimana mungkin pekerjaannya sama, gajinya berbeda? Sangat jauh berbeda. Pekerja kasar, tenaga kerja pribumi digaji paling tinggi UMR UMP. 5 jutaan lah rata-rata. Sementara tenaga kerja asing dari Cina itu digaji 15 juta ke atas. Belum lagi fasilitas mes, fasilitas makanan, fasilitas dan lain sebagainya. Ini yang menciptakan kecemburuan sosial bagi tenaga kerja pribumi. Dan kami sebagai pribumi wajar saja melakukan pemberontakan, perlawanan. Kenapa? Ya tanah kami, tanah tumpah darah kami diolah. Kok kami hanya kebagian getahnya doang? Kok kami kebagian sialnya doang? Untungnya lu bawa semua ke sono. Perkenalkan, nama saya Puji Santoso dari DPP Serikat Pekerja Nasional. Ke posisi saya DPP, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri DPP SBN. Sebenarnya masalah ini berawal dari hal yang sederhana dan tidak perlu sampai kementerian apalagi kasus nasional. Kalau pengawasan Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara murni dan konsekuen. Ini yang memicu awal adalah persoalan K3 sebenarnya Bang Karni. Kalau tadi disebutkan yang kebakaran dan sebagainya itu baru yang baru. Sebelumnya itu tidak cuma 1-2 korban. Sebelum yang kebakaran itu ada yang kena longsor, itu operator plus ekskavatornya itu baru ketemu 2 hari kemudian, itu pun nggak sengaja karena ada ekskavator lain mau ngeruk, nyangkut sesuatu, baru dibuka ternyata ada alat berat plus ada manusianya. Belum kemudian dokumentasi kami yang tangannya kemudian gosong, yang ada juga yang luka dan kepotong dan sebagainya. Dan yang meninggal bukan hanya yang terilis saja, itu yang viral. Ada yang jatuh ke limbah, kejatuhan mobil itu banyak Bang di sana itu. Nah ini mohon pada pihak-pihak terkait juga fokus di sana. Jadi persoalan K3 ini menjadi sangat konsen bagi kawan-kawan di sana karena sudah menghilangkan banyak nyawa warga Indonesia yang bekerja di PT GNI. Nah, kalau butuh dokumentasi dan sebagainya, kami dari SPN siap untuk menghadirkan itu. Nah, kemudian yang kedua, Serikat Pekerja Nasional ataupun PT GNI sampai sekarang kami masih menduga anti serikat karena sampai sekarang pun mereka tidak mau mengakui keberadaannya serikat pekerja. Ada 2 di sana, Serikat Pekerja Nasional dan FSPNI yang juga menjadi stuck, tidak bisa berjalan. Kalau kemudian tadi ada bukan statement lah ya, ada opini dari Bapak dari anggota Dewan kemudian selaras dengan bahwa ya kalau mau bentuk serikat kulon nuwun dulu permisi ke perusahaan. Mohon izin mengingatkan untuk mereview lagi kembali ke Undang-Undang 21 2000. Yang membuat undang-undang ini kan DPR, yang membuat, mengesahkan, membahas dan sebagainya DPR dan pemerintah. Di situ dibuat aturan, membentuk dulu 10 orang sekurang-kurangnya, kemudian muncul legalitas bernama nomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, baru memberitahukan kepada pihak perusahaan. Nah, ini kami melakukan itu
Begitu yang ada adalah union busting dengan berbagai model. Dengan putus kontrak dan sebagainya. Kalau tadi kemudian dimasukkan kami terima kasih soal bagaimana membuat perjanjian kontrak. Tapi mari kita lihat real di lapangan. Ketika orang butuh pekerjaan, ada kontrak kita nego. Ngasih nggak pekerjaannya? Ayo kita sama-sama terbuka dan jujur. Kita bernyanyi jangan ada dusta di antara kita. Kami buruh butuh perhatian dan buruh sentuhan itu. Kemudian kembali lagi ke K3. Saya hanya berharap mengajak, ini ada Pak Wamen, ada DPR, mari kita jadikan kejadian GN ini untuk momentum memperbaiki atau kemudian mereview atau merevisi Undang-Undang K3 yang memang sudah dari tahun 71. 71 perkawinan, mohon maaf. Oh, jadi salah lagi jadinya. Gitu loh. Nah, inilah salahnya gitu. Gitu. Jadi ini mari jadikan momentum untuk ke sana gitu loh. Karena memang Undang-Undang K3 ini sudah perlu banyak perubahan. Nah, kemudian bagaimana dengan pemotongan tunjangan skill? Bahkan ada juga yang satu bagian nih Bang Karni, satu bagian 2 orang, satu dapat tunjangan skill, satu tidak. Kemudian yang ada satu bagiannya sama, dia kerja 1 tahun dengan saya 2 tahun, tunjangan skill berbeda. Nah ini ada kesenjangan di situ. Ada yang nggak dapat sama sekali gitu loh. Nah kemudian soal ada yang meninggal 2 orang sampai sekarang santunannya nggak beres-beres, udah berbulan-bulan. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tidak anti terhadap TKA Cina, sama sekali SPN tidak ada anti terhadap itu. Baik itu TKA Cina maupun TKA manapun. Kami tidak menolak adanya investasi. Silahkan investor masuk, silahkan investasi, tapi jangan berubah jadi invasi. Itu permintaan dari kami. Kemudian masuk lagi terhadap, mohon maaf, saya di sini juga nanti akan meminta jawaban Pak Wamen kalau diperkenankan. Dan Pak Kapolri dan Bu Menteri ini mengeluarkan rilis yang mohon maaf narasinya agak meminggirkan kawan-kawan di GNI. Satu, bahwa isu penyerangan dan lain sebagainya itu tidak ada. Kemudian isu seolah-olah ini salahnya pekerja lokal. Saya sampaikan di sini, kami punya dokumentasi, baik video maupun foto, bahwa memang teman-teman yang ada di dalam tidak memprovokasi untuk memaksa orang untuk demo, tidak. Kita sama-sama tahu salah satu tugasnya serikat pekerja ketika pemogokan adalah bertanggung jawab pada anggotanya. Nah teman-teman kemudian dapat laporan mereka mau keluar untuk mengikuti aksi mogok, karena mogok ini bukan keputusan ketua saja Pak. Ini keputusan rapat di GNI bahwa karena ada pertemuan terakhir di Bupati Morowali, salah satu kesepakatan yang ada di situ dengan Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya ada, ketika perusahaan tidak datang, maka ini disepakati sebagai gagal berunding. Nah salah satu syarat untuk mogok itu kan karena gagalnya perundingan. Nah itu jalan disepakati oleh seluruh anggota dan pengurus, karena belum semuanya anggota pekerja di GNI itu bergabung di serikat dan menjadi anggota SPN, maka ketika ada mereka mau gabung, ada kendala pencegatan, kita masuk untuk menjemput tadinya, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Disitulah ada satu titik bagaimana tenaga kerja Cina, mohon maaf, dengan besi nyerang kita Pak. Nyerang kawan-kawan kami di sana. Dan lukanya ada, orangnya juga masih ada. Dan sampai sekarang ini. Jadi kalau dikatakan penyerangan itu tidak ada, kami menolak keras itu. Dan ketika menyalahkan ke kami sebagai organisasi serikat pekerja yang notabene-nya adalah di dalamnya tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja lokal, kami juga menolak itu. Kami akan buktikan kalau memang itu diperlukan. Nah, kemudian sampai saat ini yang ingin saya pertanyakan nanti ke mungkin kalau misalnya dapat jawaban, ada 2 orang yang meninggal. Mohon maaf, bisa nggak diberikan data, identitas atau apapun kepada publik atau kepada kami, siapa pekerja yang meninggal? Surat resmi kami sampaikan, tapi keterangan itu tidak diberikan, lambat sekali. Jadi saya menilai mereka kurang kooperatif. Nah, padahal sebenarnya kalau mereka kooperatif dari awal, insya Allah kita bisa cegah terjadinya kecelakaan kerja. Karena kita minta data itu untuk kita bina mereka, baik norma kerjanya maupun norma K3, keselamatan kerja. Manajemen K3 di sana memang saya lihat agak buruk.
terus terang saja saya harus sampaikan begitu. Kurang kurang baik manajemennya, sehingga kami tidak bisa masuk ke dalam, itu juga problem buat kami. Nah, ini kemarin alhamdulillah sudah datang ke sini Pak Muknis Assegaf selaku Head of HRD ke kantor saya hari Kamis 5 hari lalu, dan saya sampaikan, Pak, Bapak harus kooperatif. Kalau kami mau bina Bapak tidak kooperatif susah, karena data-data yang kami butuhkan yang ratusan item itu Bapak cuma kirim 5. Termasuk soal TKA, kita secara resmi surat kami Bapak tidak respon. Ini kan problem. Bulan ini ya, Januari, tepatnya tanggal 12 Januari kemarin sampai dengan 12 Februari besok nih Bapak Dewan semua, ini adalah bulan ketiga. Yang mana bulan ketiga ini sudah dicanangkan dari tahun 80-an. Yang mana perhatian pemerintah terhadap keselamatan, kesehatan kerja ini sangatlah tinggi sekali. Nah, oleh karena itu di bulan ketiga ini justru banyak kejadian, Bang. Bukan hanya di GNI. Kemarin saya baru ke PetroChina yang ada di Jambi. PetroChina itu ada kejadian tanggal 18 Desember 2022, ada kecelakaan kerja. Dari 8 orang, 2 orang meninggal. Saya baru dengan teman-teman investigasi ke sana, dan penanganannya memang pasca itu bagus. Pasca kejadian bagus, artinya mereka dari perusahaan PetroChina itu betul-betul memperhatikan kesejahteraan sekaligus kesehatannya. Dalam artian mereka memperhatikan segalanya, santunan, termasuk keluarga yang meninggal. Ya, kita bicara didasarkan oleh K3 ini, Bang. Nah, kemudian tanggal 9 Januari, rig yang berbeda dengan PT yang sama, saya juga langsung dengan teman-teman ke sana, itu terjadi ledakan kembali, gas ya kan. 3 orang cacat. Tapi mereka pun sudah melakukan penanganan yang baik pasca. Tapi sebelumnya, ini yang kita tekankan. Jadi bukan hanya PT GNI saja, tapi seluruh perusahaan investasi yang berisiko tinggi, ya, ini betul-betul harus menerapkan K3-nya. Nah, temuan kita di lapangan bahwa perusahaan melakukan subkon kepada perusahaan-perusahaan atau anak perusahaan. Nah, mungkin kelalaian ada pada anak perusahaan yang diberikan kontrak oleh perusahaan induk, ya kan? Nah, sehingga apa? Kelalaian terjadi. Mereka tidak menyiapkan safety untuk alat-alat keselamatannya, APD-nya. Ini kan Bang Karni perlu ketahui bahwa yang meninggal 2 orang itu karena 2000 derajat. Jadi gas itu menyemprot dalam radius 100 meter masih panasnya luar biasa. Karena memang disinilah kelalaian terjadi. Kenapa ketika ada kebocoran tidak dicek dulu bahwa di situ sudah tidak ada lagi gas tersisa. Nah, gas tersisa inilah yang membuat semburan api karena ada genset yang sedikit bermasalah dan memercikan api. Nah, inilah yang kita sedang tinjau dengan teman-teman di kementerian bahwa PetroChina saat ini sudah lalai untuk melakukan K3-nya. Termasuk APD, Bang. APD. Nah, terus teman-teman juga bilang kalau dari PetroChina, kadang-kadang Pak kita sudah menyiapkan APD tapi buruh ini malas gitu loh. Jadi pakai APD itu kan panas, kemudian memang gerakan susah, ya kan, tapi tetap. Dan harus dilakukan pelatihan untuk menggunakan APD tadi. Itu case di PetroChina terhadap K3. Kalau serikat buruh pekerja bagus. Saya tanya, rekrutmen tenaga kerja yang diambil bagaimana? Bagus. Karena investasi yang dibangun sesuai dengan omongan Pak Said Didu itu adalah merekrut tenaga kerja. TKA-nya hanya 14 orang, itu pun hanya di pusat, kantor pusat. Jadi tidak ada di lapangan. Nah, kemudian untuk GNI. Tadi kita sudah dapat cerita bahwa tanggal 22 Desember yang lalu terjadi kejadian. Itu kan rame itu di TikTok, di sosmed dan lain-lain ya. Itu pun perempuan juga kalau nggak salah yang meninggal ya. Jadi TikToker lagi kan, jadi rame. Jadi memang saya melihat bahwa dapat cerita lagi dari teman-teman pekerja dan serikat pekerja. Jadi ini bukan 1-2 serikat pekerja yang cerita, banyak. Bahwa yang meninggal di sana itu banyak Pak Wamen, tetapi mereka itu tidak terekspos, tidak terkondisikan, tidak terblow up.
Kemudian Kadisnaker setempat, kabupaten maupun provinsi, kesulitan sekali untuk komunikasi dengan manajemen. Nah, saya yang ditugaskan Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri, yang mana kementerian ini 57 tahun tidak ada Wakil Menteri, Pak. Baru kali ini Pak ada Wakil Menteri. Baru 7 bulan lagi. 7 bulan 3 hari ini. Hari ini saya hitung nih Pak. Ya, 15 Juni saya dilantik, sekarang tanggal 18 Januari 2023. Jadi 7 bulan 3 hari. Saya melihat bahwa hubungan antara bipartit dan tripartit yang kita gaung-gaungkan dari Kementerian Tenaga Kerja ini harus betul-betul dilaksanakan. Bipartit antara perusahaan atau manajemen dengan buruh serikat pekerja. Dihasilkanlah PKB, perjanjian kerja bersama. Nah, soal ketenaga kerjaan serikat pekerja buruh tadi diatur dalam undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Soal serikat pekerja pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, ya kan? Nomor 21 Tahun 2000. Kalau terjadi pemberangusan atau membubarkan serikat pekerja atau union busting, itu tidak boleh dalam undang-undang, itu hukumnya pidana. Nah, yang perlu diingat lagi oleh teman-teman dari DPR, mohon teman-teman di DPR, sebagai fungsi pengawasan, membuat regulasi undang-undang, kemudian anggaran. Saya menitik beratkan kepada regulasi Pak Maman, Pak Edi, sahabat saya. Kenapa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 K3 ini Pak, lahir 53 tahun yang lalu. Sementara zaman sudah berubah, kondisi sudah berubah, industri sudah berubah. Sekarang dari manusia menggunakan teknologi IT dan robot dan lain-lain. Nah, ini harus diperhatikan regulasinya oleh teman-teman DPR, tentunya bersama-sama pemerintah untuk membuat regulasi yang baik. Ada lagi undang-undang ketenaga kerjaan juga Pak, UAP. Tahun 1930, itu masih kita pakai. Sementara tenaga uap masih dipakai di perusahaan listrik, ya, kemudian di perusahaan-perusahaan yang menggunakan uap. Ini harus menjadi perhatian pemerintah juga. Nah, mengenai GNI ya, namanya saja Bang Karni sudah ngeri ya kan, gun. Gun itu kan senjata. Ya, saya pikir Ghostbuster, ya, Gunbuster Indonesia. Karena bagaimanapun kita harus menjaga investasi yang ada di Indonesia. Tetapi tentunya para investor juga harus menjaga kestabilan di perusahaan masing-masing. Ya, pemerintah itu kan sifatnya penengah Pak. Ya kan, kadang-kadang kita sikapnya memihak sana, memihak sini jadi serba salah. Kalau saya memposisikan diri sebagai wakil menteri yang memihak kepada buruh, memihak kepada manajemen. Tidak memihak pada ketidakbenaran. Kalau teman-teman buruh salah, saya akan marahin Pak. Akan saya berikan mereka juga statement bagaimana mereka harus melakukan suatu hal. Nah, tadi sudah diceritakan dari teman-teman yang ada di, tapi bukan di EGNI ya Bapak ya. Anda ada di perusahaan lain kan, tapi untuk memediasi lah, membantu ya. Serikat pekerja yang sudah Anda dirikan itu sudah benar, 10 orang bisa berkumpul, bikin, terus dapat nomor registrasi dari Dinas Tenaga Kerja. Tadi sudah Pak Bupati cerita, tidak ada antara TKA dengan Tenaga Kerja Indonesia, itu tidak ada. Yang kita dengar, yang saya dengar sekarang ini kan saya belum ke sana, bahwa terjadi ketimpangan. Satu. Kedua, terjadi masalah, saya kan ada nih tuntutan Anda sudah saya baca nih, soal fasilitas, ruang yang berdebu, kemudian APD yang tidak layak, ya kan? Itu yang Anda minta sama manajemen kan? Nah, kebetulan saya dapat info juga nih, manajemen ini Pak Wamen susah sekali ketemunya. Tertutup. Ya. Ini investigasi yang saya dapat Bang Karni. Apalagi kami cuma Disnaker kabupaten, apalagi kami cuma Disnaker provinsi. Jadi susah kita tembus, ya kan? Nah, dengan kejadian ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Bukan hanya di GNI, tetapi saya sudah monitor nih Pak Karni di beberapa perusahaan investasi. Ini luar biasa. Kalau tidak kita benahi terjadi ledakan. Tolong Pak Edi dengan Pak Maman, ini harus kita perhatikan betul. Ya. Nih, masalah pekerja migran Indonesia ada kaitannya dengan tenaga kerja asing. Kita saja mengirim PMI ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, itu wajib bisa bahasa minimal dasar.
Artinya apa? Saya akan menghimbau kepada DPR juga agar orang-orang, taruhlah TKA ini adalah bekerja di Indonesia sebagai PMI juga. Dia wajib juga ikut aturan negara kita. Seperti apa? Bisalah bahasa Indonesia minimal sedikit, mengerti budaya kita sedikit, atau minimal bisa bahasa Cina yang memang betul-betul bisa mereka gunakan di Indonesia gitu loh Pak. Sebenarnya, kalau Pak Menteri 2000 wakil menteri 2015 sudah wakil menteri, sepertinya nggak terjadi masalah ini Pak. Iya. Karena saat itulah aturan itu dicabut sudah ada gitu. Jadi nah ini Bang Said, Bang Nenggolan, ini bukan persoalan apa dan siapa, tidak. Tapi bagaimana kita melihat bagaimana persoalan bangsa ini. Saya setuju Ya Pak kan? Wamen. Tadi banyak sekali menyatakan seakan-akan tidak ada persoalan tenaga kerja asing. Saya menyatakan ada dan itu harus diselesaikan. Saya pikir jadi jangan menyatakan tidak ada persoalan. Dari satu, persoalan jumlah. Persoalan semua bisa masuk. Persoalan gaji. Persoalan kelakuan. Mohon maaf, kelakuan. Jadi saya mengharap jangan sampai kita keluar ruangan ini menyatakan tidak ada persoalan tenaga kerja asing. Ada. Saya lanjutkan ya Bang Said. Kita sudah mendata, saya cek di Direktur Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja. Kita punya resmi data kita itu 547 orang resmi. Tetapi di lapangan, dari Gunbuster Jakarta melapor sama kita. Tenaga kerja asing, Cina itu ada di data mereka. Ini yang melapor langsung TKA dari Gunbuster namanya Yuda. Ya. Ini dia bilang ada sekitar 1.312 orang. Jadi beda separuhnya dengan 547, kan begitu. Saya tanya dengan direktur-direktur saya, apa ini yang terjadi? Mungkin Pak, mereka menggunakan visa yang dikeluarkan imigrasi. Visanya visa apa? Visa uji coba kerja. Apa itu namanya tuh? Nah, ini harus didengar juga oleh imigrasi, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi intinya ya Pak Karni, ini harus ada. Tadi yang dibicarakan oleh Pak Maman sama Pak Edi, ada koordinasi dan saling komunikasi antara kementerian lembaga terkait. Saya tambahkan tadi, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan. Itu harus saling koordinasi, karena ini menyangkut negara kita. 27 triliun yang sudah dibangun oleh Gunbuster. Tadi kita rapat Zoom. Mereka akan bangun lagi hampir menginvestasikan itu 60 triliun. Sayang kalau tidak kita gunakan dengan baik atau anak-anak bangsa kita hanya dipancing emosinya. Saya sebagai anak bangsa, anak negeri, ya saya lahir dari aktivis, saya melihat teman-teman pekerja ini punya niat yang baik. Makanya saya bilang kadang-kadang saya suka diskusi dan bercanda juga sama teman-teman pekerja ini. Tapi teman-teman pekerja ini saya cek juga nih, rata-rata juga kau jadi serikat pekerja di sana, kau kerja di sana enggak? Enggak Bang Wamen. Nah, saya bilang enggak boleh. Yang namanya serikat pekerja itu harus yang bekerja di sana. Jangan aktivis buruh. Ya, enggak boleh itu. Jadi memang betul-betul dia dari sana dan dia aktivis buruh di sana. Gitu Bang, jadi ini kritik buat teman-teman serikat pekerja. Nah, ini mohon izin, perlu saya luruskan Ya, bahwa saya kira ada federasi, ada serikat pekerja serikat Oh, buruh. gitu. Jadi ketika serikat pekerja serikat buruh itu berada dalam perusahaan Pak Wamen, mohon maaf. Ya. Ini Undang-Undang 21 2000 Pak Wamen. gitu. Masa lupa atau belum baca? Nah, kemudian ada federasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, federasi di Indonesia itu mengenal DPP di pusat, DPD di daerah, DPC di kabupaten kota. Ya, ya. Nah, ada konfederasi, mohon maaf, ini izin mengingatkan biar salah kaprah lagi pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang yang punya akal sehat. Di episode kedua tentang Morowali, kita coba melihat cuplikan-cuplikan dari pada berita yang sangat luar biasa beredar. Sampai ada yang viral, ada segala macam lah.
lihat cuplikan-cuplikan itu menjadi sebuah kepastian ada suatu pelanggaran HAM di sini. Pelanggaran yang bikin kita miris kalau memperhatikan daripada isu yang berkembang di masyarakat, terutama di sosial media. Di program-program yang ada yang sedang beredar, baik media mainstream maupun sosial media, terlihat jelas indikasi pelanggaran HAM itu terjadi. Seharusnya negara itu hadir di semua aktivitas masyarakat. Yang kita khawatirkan adalah inilah sebuah dampak daripada pembiaran yang terjadi selama ini. Sama-sama kita tahu di awal pandemi ketika orang dibuat stuck, tidak boleh bergerak, sampai sholat pun Idul Fitri tidak boleh dilakukan. Tapi yang terjadi banyaknya pesawat yang bergerak ke arah Morowali, ya kan, artinya di Palu segala macam, nah, kerja masuk dengan sendiri, itu merupakan catatan buruk pada saat pandemi. Ujung dari perjalanan semua adalah terjadi kasus di Morowali Utara di PT GNI. Kalau melihat dari argumen dari program-program atau baik program media mainstream maupun sosial media, sudah jelas serikat pekerja yang memang bergerak di sananya, ada serikat pekerja Nusantara, SPN segala macam, dan terakhir yang viral itu adalah dari Kerja Muslim Indonesia atau PPMI, yang mengindikasikan adanya peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada yang kematian, dia melihat dengan eskavator, dan yang miris lagi adalah ketika TikToker itu meledaknya smelter kan. Nah, rangkaian-rangkaian itu sehingga bisa dikatakan menjadi akumulasi daripada terjadinya kerusuhan di Morowali Utara, khususnya di PT GNI. Artinya ketika kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 tidak diperlakukan dengan baik, padahal itu kalau dari smelter pasti suhunya panas. Artinya di situ alat pelindung kerja harus ada dan harus maksimal. Beda dengan lokasi-lokasi yang tidak mengandung yang cukup berbahaya. Artinya pasti ke depannya dia, karena itu dia menghirup udara yang enggak segar segala macam, pasti penyakit lainnya pasti akan terjadi. Nah, lebih menarik lagi ketika melihat media-media yang sedang beredar, ternyata Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah itu mengatakan kurang kooperatif perusahaan ini. Malah dari mungkin 100 item yang harus diisi ketika berinvestasi atau membangun sebuah perusahaan atau industri, ternyata dia hanya 5 item, itu pun udah kejadian. Jadi bisa dikatakan PT GN ini sangat-sangat istimewa. Ya kan? Malah sesuai statement Pak Bupati, bagaimana dia digaji tinggi tapi kerjanya seperti diforsir atau bisa dikatakan romusa, ini kan sebuah pelanggaran. Biarpun dia tenaga asing digunakan, ya kan? Tapi itu mengeksploitasi manusia. Ya kan, terlepas dia tenaga asing segala macam, sistem kita itu sistem paling bagus, termasuk sistem yang paling bagus di dunia tentang bagaimana tenaga kerja diperlakukan. Karena udah jelas kontraknya jelas, aturannya jelas. Hanya kadang-kadang pemerintah ini karena punya keinginan kuat untuk investasi, mengikuti negara-negara lain ada kelonggaran-kelonggaran, terus dirubah sistem yang udah bagus. Nah, ini yang menjadi masalah besar hari ini kan ini. Seharusnya kan dengan kondisi dunia seperti ini, artinya memang dunia sangat membutuhkan hasil alam di Indonesia, tidak seharusnya kita menjual murah aset-aset kita. Tidak seharusnya mereka mengambil keuntungan besar, mengeksploitasi semua, tapi menghancurkan sistem yang ada di Indonesia. Seharusnya investasi kan sudah jelas, tenaga kerja lokal itu harus lebih besar dan memperoleh jaminan besar, gaji kalau perlu besar, karena dia pemilik Republik ini. Ya kan? Yang kedua selalu saya tekankan,
dampak alamnya. Mereka udah begitu pengeksploitasi nggak ada hasil, ya dikabur. Bagaimana perlindungan alamnya? Bagaimana dia meremajakan lagi lahan yang sudah dirusak? Ya kan? Nah, sementara pemerintah itu berganti, generasi pasti berganti. Jangan generasi sekarang mengeruk habis, tapi generasi ke depan tidak memperoleh hasil. Yang bisa cuma dia menanam, melindungi daripada lahan yang sudah rusak, konservasi yang sudah rusak. Sekali lagi yang harus diperhatikan, saya meyakini ada sebuah pelanggaran HAM, seharusnya Kapolri juga nggak usah seperti itu, selalu yang dituduhkan ada tenaga kerja Indonesia, ya kan? Padahal kalau tenaga kerja Indonesia membunuh orang Indonesia kan nggak masuk akal. Pasti ada tenaga kerja asing atau Cina ini yang juga mempersiapkan senjata, dan itu tidak ada. Artinya masyarakat luas melihat penangkapan di tenaga kerja asing. Nggak fair, nggak adil saya rasa. Harusnya seimbang aja, kalau memang salah katakan salah. Karena hukum tidak mengenal, oh ini nggak ada. Yang ada kamu membunuh ya aturannya seperti apa. Kamu melukai harus aturannya seperti apa. Kamu melanggar seperti apa. Nggak ada protek yang berlebihan. Karena kalau protek berlebihan, mungkin rezim sekarang bisa melindungi. Tapi ke depan pasti banyak organisasi yang akan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Ini merupakan sebuah hal yang nggak baik, dan saya berharap isu yang berkembang di masyarakat ini harus disikapi secara jernih oleh Komnas HAM. Kalau perlu bentuk tim, nggak usah diminta baru bergerak, mestinya ada sesuatu yang menjadi pandangan publik, Komnas HAM harus bergerak. Informasi awal kan sudah banyak beredar. Bagaimana viralnya beberapa video, bagaimana kajian-kajian dari diskusi dari media-media mainstream, mestinya itu menjadi penggerak daripada Komnas HAM, karena ini ada pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Artinya ada orang mati, bagaimana pertanggungjawabannya perusahaan, ada suatu kerusuhan yang memberikan dampak juga, bagaimana penyelesaian dari perusahaan kan itu. Jangan ini menjadi pembiaran sehingga keberadaan negara itu tidak ada, sehingga jelas-jelas rezim ini bisa dikatakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Sekali lagi, bumi, air, tanah, dan kekayaan alam di kandungnya dikuasai oleh negara, diberikan seluasnya kepada masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Jangan dibiarkan pembiaran ini, karena sekali lagi saya berharap Komnas HAM harus masuk karena ada indikasi pelanggaran HAM di PT GNI. Tinggal sekarang kita mau melakukan hal yang menjadi permintaan masyarakat luas, sehingga dari kejadian di PT GNI Morowali Utara ini bisa menjadi acuan atau sistem ketika asing-asing atau asyong masuk ke investasi Indonesia, dia harus mengikuti aturan Indonesia, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini yang bertanggung jawab, misalnya pemerintah tingkat 2, tingkat 1, sampai pusat, itu bertanggung jawab secara total untuk semua investasi harus mengikuti aturan Indonesia. Bukan aturan rezim, bukan aturan oligarki, bukan aturan teman atau siapapun, karena ini negara. Negara harus adil, negara harus bisa memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada asing dan asyong. Pas, Forum Akal Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.